Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa peserta mata kuliah pengantar ilmu hukum yang saya banggakan, kali ini kita masuk lagi pada kuliah kita, yaitu tentang pembagian hukum ya, macam-macam pembagian hukum. Jadi sesungguhnya hukum itu sangat luas, sehingga kalau untuk membahasnya secara sporadis itu akan membuat kita bingung. Karena itu maka perlu kita membuat penggolongan-penggolongan hukum. Nah, mari kita lihat penggolongan hukum. Yang pertama adalah penggolongan hukum menurut sumbernya. Kita dapat membaginya menjadi satu, ada yang kita sebut dengan hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian ada kita sebut sebagai hukum kebiasaan atau hukum adat, yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan kebiasaan adat. Peraturan seperti ini adalah peraturan yang tidak tertulis. Kemudian peraturan ini karena sudah merupakan kebiasaan di dalam masyarakat yang terus berulang-ulang dilaksanakan, lalu kemudian ditaati dan kemudian diberikan sanksi bagi pelanggarnya. Lalu ada kemudian yang kita sebut sebagai hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara. Bisa terjadi dua hal, yaitu perjanjian antar dua negara, biasanya kita sebut sebagai bilateral, dan perjanjian internasional, yaitu perjanjian yang diikuti oleh banyak negara. Misalnya perjanjian yang ada di PBB ya, jadi ada juga perjanjian di beberapa negara seperti negara OKI, organisasi Islam sedunia. Kemudian menurut sumbernya juga hukum itu kita sebut sebagai hukum jurisprudensi, ya, hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Ya. Lalu kemudian yang kedua, pembagian hukum menurut bentuknya. Jadi menurut bentuknya hukum itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum yang berbentuk tertulis. Nah, ada hukum yang berbentuk tertulis yang dikodifikasi, dan ada pula hukum yang berbentuk tertulis tetapi tidak dikodifikasi. Ya. Lalu selain menurut bentuknya yang tertulis itu, ada juga hukum yang tidak tertulis. Tentu yang kita kenal hukum yang dikodifikasi yang berlaku di Indonesia, seperti hukum perdata dengan kodifikasi KUH Perdata, hukum pidana dengan kodifikasi KUH Pidana, hukum dagang dengan kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dan ada beberapa hukum tertulis yang tidak dikodifikasi. Tentu yang lain-lain itu misalnya hukum pidana korupsi dan sebagainya itu tidak dikodifikasi, dalam arti bahwa kodifikasi itu bentuknya adalah terdiri dari beberapa bagian di dalamnya. Lalu hukum yang tidak tertulis, ya tentu hukum yang tidak tertulis itu adalah hukum yang seperti biasanya adalah hukum kebiasaan, hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat, yang merupakan hasil dari berulang-ulangnya perbuatan, dan kemudian perbuatan itu mendapat pengaturan tentang boleh tidaknya dilanggar, dan kemudian diberikanlah sanksi apabila ternyata itu sudah menjadi hukum tidak tertulis.
Ya, biasanya kita sebut sebagai hukum adat. Dan ini bentuknya seperti beshiking. Jadi dia lahir itu kita lihat dalam berbagai keputusan-keputusan kepala adat. Lalu yang ketiga, kita mengenalnya ada disebut dengan hukum eh, pembagian hukum menurut tempat berlakunya. Tempat berlakunya. Jadi hukum itu dilihat dari tempatnya dia berlaku. Maka dibagi atas satu, hukum nasional. Jadi hukum nasional itu adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu. Disebutlah dia hukum nasional. Yang kedua ada hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Jadi hukum yang mengatur hubungan antar negara, itu namanya hukum internasional. Dan ini biasanya menjadi polemik, apa sebetulnya yang berlaku, apakah hukum nasional atau hukum internasional. Tapi yang jelas bahwa apabila suatu negara berhubungan dengan negara lain, maka ada norma-norma internasional yang harus dipatuhi, sehingga kita menyebutnya sebagai hukum internasional. Lalu ada disebut hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain, ya, hukum asing. Jadi tetap kita akui sebagai hukumnya negara lain. Dan hukum itu walaupun misalnya sama atau memiliki kemiripan dengan hukum kita, tetap kita sebut sebagai hukum asing, hukum mereka. Dan tentu namanya juga berbeda. Dan itu adalah hukum negara asing. Kita sebut saja sebagai hukum asing. Lalu ada kita sebut sebagai hukum gereja, ya, atau kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggota-anggotanya. Jadi kadang-kadang hukum ini berlaku pada gereja-gereja tertentu, dan gereja yang satu dengan gereja lainnya itu berbeda norma-norma yang diberlakukan terhadap anggota-anggotanya. Ya, paling tidak misalnya ada ketentuan khusus yang menjadi ciri khas berlaku pada anggota untuk kelompok gereja itu. Berikut ada pembagian hukum menurut waktu berlakunya. Jadi hukum itu ditentukan berlakunya kapan. Maka ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada namanya ius constitutum. Ius constitutum ini adalah hukum yang sedang berlaku atau hukum positif. Hukum yang sedang berlaku dalam suatu masyarakat dan dalam suatu negara tertentu. Itu namanya ius constitutum. Lalu ada hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang, disebut dengan ius constituendum. Ya, ini mahasiswa harus tahu ius constitutum, hukum yang berlaku pada saat ini, dan ius constituendum adalah hukum yang diharapkan berlaku di kemudian hari atau masa yang akan datang. Dan hukum ini adalah hukum yang ideal yang diharapkan berlaku untuk masa yang akan datang. Ada lagi hukum yang sesuai waktu berlakunya disebut hukum alam. Itu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum alam ini adalah suatu istilah. Ya, tentu kalau pandangan referensi yang umum dipakai adalah hukum alam. Ada juga yang menyebutnya sebagai hukum fitrah. Jadi hukum yang pada kenyataannya memang ada berlaku pada setiap orang yang ada di mana-mana saja ia berada dan di bangsa manapun ia hidup. Itu namanya hukum fitrah.
biasa juga disebut dengan sunnatullah. Ya, jadi hukum itu berdasarkan pada uh, apa yang menjadi ketetapan Allah dengan melihat bagaimana keadaan itu berlaku apa adanya. Jadi dia mengalir begitu saja. Ini adalah sunnatullah. Berikut ada penggolongan hukum menurut cara mempertahankannya. Dibagi menjadi dua bagian. Ada hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan tentang kepentingan-kepentingan, hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan. Sesungguhnya hukum material ini adalah hukum yang kita lihat sebagai suatu isi daripada peraturan itu sendiri. Dan isi peraturan itu berwujud perintah dan berwujud larangan. Ya. Yang kedua, ada namanya hukum formal, yaitu mengatur peraturan yang mengatur bagaimana caranya menjalankan atau melaksanakan hukum material. Biasanya kita sebut begini, hukum material itu adalah hukum yang mengatur tentang suatu perintah dan larangan. Tetapi yang melaksanakan perintah dan larangan itu namanya hukum formal. Misalnya ada yang mengatakan bahwa barang siapa dengan sengaja mengambil barang milik orang lain sebahagian atau seluruhnya, diancam dengan pidana pencurian namanya, dan dihukum dengan hukuman penjara. Ada orang melanggar peraturan itu, maka yang dilanggar itu adalah peraturan material atau hukum material. Nah, bagaimana kalau dia melanggar hukum material itu? Maka harus dilaksanakan. Cara melaksanakannya itu juga ada tata aturannya. Tata aturannya namanya hukum formil, atau lebih populer biasanya kita sebut sebagai hukum acara pidana. Ya, kalau hukum materialnya hukum pidana. Kalau hukum materialnya hukum perdata, maka dilaksanakan oleh hukum acara perdata. Ya, gitu. Kalau hukum materialnya adalah hukum Islam, maka dilaksanakan menurut tata cara hukum acara peradilan agama. Gitu. Jadi di sini ada kaitannya dengan bagaimana pengadilan melaksanakan fungsinya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang diajukan padanya. Dan hakim-hakim yang bekerja di dalam itu menjalankan hukum acara pidana dan memberikan putusan. Itulah yang dimaksud dengan hukum formil. Berikut pembagian hukum menurut sifatnya. Ya, sifatnya hukum. Menurut sifatnya hukum dibagi ke dalam hukum yang bersifat memaksa, ya, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Hukum yang bersifat memaksa. Lalu ada hukum yang bersifat mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Hukum yang bersifat memaksa, misalnya tadi saya kemukakan, dilarang untuk mengambil milik orang lain. Maka itu kalau dilakukan, maka hukum itu memaksa yang bersangkutan untuk melaksanakan hukum itu, dan diikuti dengan suatu paksaan yang mutlak. Tidak bisa tidak, setiap orang yang mencuri yang mutlak harus dihukum sebagai pencurian. Kalau yang bersifat mengatur, yaitu hukum yang dikesampingkan apabila yang bersangkutan membuat peraturan sendiri. Misalnya tentang kewarisan. Ya, kewarisan itu ada aturannya.
ada aturannya. Tetapi kalau yang bersangkutan itu mengaturnya sendiri dengan caranya sendiri, lalu kemudian tidak melanggar hak-hak yang lain, maka itu boleh saja disebut sebagai hukum yang bersifat mengatur. Ya, seperti itu. Misalnya ada orang melakukan perjanjian jual beli. Jual beli itu lalu kemudian dikatakan harganya sekian kalau dikontan, tapi karena tidak dikontan maka dia membuat aturan-aturan tersendiri, atau dia membayarnya dengan menggunakan cara mereka berdua. Misalnya dibayar dengan uang sebagian, yang lain dibayar dengan barang sebagian. Bisa terjadi saja seperti itu. Ya. Lalu pembagian hukum menurut wujudnya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan hukum objektif, yaitu hukum yang di dalam suatu negara berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan antar dua orang atau lebih. Itu hukum objektif, ya. Jadi sifatnya umum, tidak untuk golongan tertentu. Semua berlaku pada setiap orang secara sama. Ini hukum objektif. Sedangkan hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif yang berlaku terhadap orang tertentu atau lebih. Hukum subjektif ini disebut juga sebagai hak, ya. Ya, jadi misalnya kalau terjadi suatu perjanjian jual beli, ya, jual beli, maka keduanya tunduk pada suatu hukum objektif, tetapi tentang barang yang diperjanjikan itu menjadi hak bagi pembeli untuk mengambil barang itu, dan tentang uang adalah hak dari bagaimana ini? Kalau penjual dan pembeli, maka penjual itu berhak atas penjual itu berarti berhak atas harga jualannya, sedangkan pembeli berhak atas barang. Itu hak dan barang itu merupakan hukum subjektif, ya. Lalu yang terakhir yaitu menurut sifatnya hukum itu dibagi ke dalam dua, yaitu yang bersifat privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu atau dengan orang yang lain. Jadi hubungannya adalah hubungan perseorangan, si A dan si B dalam posisinya sederajat. Artinya hak yang timbul itu dibalas dengan kewajiban yang timbul. Ini titik beratnya adalah kepentingan perseorangan. Maksudnya kepentingan mereka yang melakukan transaksi. Sedangkan hukum yang menurut sifatnya bersifat publik, yaitu hukum yang mengatur antar negara dengan alat-alat perlengkapan negara atau hubungan antar negara dengan perseorangan. Misalnya tentang hukum kewarganegaraan, ya, hukum kewarganegaraan itu, atau hubungan hukum ASN, ya. Jadi hubungan antar negara, hukum yang mengatur antara alat-alat perlengkapan negara dengan perseorangan itu. Dan kelihatannya ini menimbulkan suatu kewajiban bagi warga negara, sedangkan yang memberikan pengaturan itu adalah negara. Saya kira inilah ada 8 jenis-jenis pembagian hukum menurut bahagian-bahagian atau macam-macamnya. Itu, ya. Saya kira demikian.